Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain insya'alillahi lahumul Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Shadaqallahul 'azim wa sadaqallahul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari Ahad yang penuh berkah di penghujung bulan Zulhijjah. Kita masih diberi oleh Allah sehat, masih dipanjangkan oleh Allah umur kita, diberikan kesempatan untuk bisa hadir di masjid kita yang mulia dalam rangka salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, dosa saudara-saudara kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita niat i'tikaf dulu. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya, sunnah karena Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa idza qassa 'alaika ahadun ru'ya, apabila seseorang bercerita, berkisah, alaika kepada engkau, ru'yan tentang satu mimpi. Dia cerita kepada kita tentang sebuah mimpi. Fala tuwalliha, maka jangan kamu mentakwilkan. Kalau mimpi itu takwil namanya. Hatta yas'ala minka dzalika, hingga ia meminta darimu akan takwil mimpi tersebut. Ini hati-hati ya, hati-hati. Kalau orang itu belum minta takwil, jangan kita takwilkan. Saya mimpi tadi malam dipetuk ular. Apa isyaratnya? Cepat jodoh. Cepat nian ngasih takwil. Ya, jangan dulu kita kasih takwil. Kalau dia minta baru. Kalau dia tidak minta ditakwilkan, jangan ditakwilkan. Ya. Saya tadi malam mimpi rumah saya kebakaran. Apa takwilnya? Barang hilang. Ya, jadi kata Syekh Abdullah Al-Alawi Al-Haddad, apabila seorang bercerita kepadamu tentang satu mimpi, maka jangan kamu cepat mentakwilkan.
hatta yas'ala minka dzalika, sampai orang itu minta takwil kepadamu. Kalau kita bisa mentakwilkan, takwilkan. Kalau tidak bisa, bilang tidak tahu. Ya, jangan mentakwilkan sesuatu yang kita tidak tahu. Belum sampai ilmunya, jangan. Ya. Lebih bagus kita bilang, mohon maaf saya tidak paham, gitu aja. Ya. Austa'zinahu fih, atau kamu minta izin kepadanya dalam mentakwilkan mimpi. Karena tidak semua orang bisa dikasih oleh Allah takwil mimpi ini. Hanya orang-orang yang kasih oleh Allah hikmah, itu baru bisa mentakwilkan mimpi. Jadi ada ilmu, ada hikmah. Kalau hikmah itu sesuatu yang dibalik itu namanya hikmah. Ya. Wa iza akalta aw syaribta, apabila kamu makan, aw syaribta atau kamu minum, fabda bismillah, maka mulai dengan ucapan bismillah. Jadi ada itu, sekali minum bismillah, minum yang 2 kali bismillahirrahmanirrahim, minum yang 3 kali bismillahirrahmanirrahim. Itu caranya. Praktek ada? Nah, ini supaya jelaskan. Nih, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang haus. Gitu caranya. Wakhtim bilhamdulillah, dan akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ini luar biasa beliau ini. Jadi beliau ini tidak bicara tinggi-tinggi, ya, bicara kehidupan sehari-hari lah. Ya, saya kira bagus ini, yang harus kita contoh dari ulama-ulama kita. Yang tidak bagusnya minum tangan kiri, nah, itu payah itu. Ya, saya pernah tegak minum di atas mimbar, sedang ceramah, haus. Ya, orang tua saya lihat, balik ke rumah ditulisnya, la tasrabanna qa'iman, jangan minum tegak. Sampai hari ini tidak berani saya. Ya, sudahlah tegak, tangan kiri pula, sambil merokok pula. Wa kul washrab biyaminik, makanlah dan minumlah dengan menggunakan tangan kananmu. Ini dia. Wakul, makanlah, washrab, minumlah, biyaminik, dengan menggunakan tangan kananmu. Kalau ditanya apa hikmahnya, banyak hikmahnya. Yang jelas sunnah dulu, ngikuti kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ngikut sunnah Nabi ini yang kecil-kecil aja dulu. Masuk masjid kaki kanan, baca doa. Keluar masjid kaki kiri, yang kecil-kecil aja dulu. Pakai baju kanan dulu, melepas baju kiri dulu. Ya. Masuk WC kiri dulu, keluar WC mau tidur berwudu dulu. Yang kecil-kecil aja lah. Ya. Kalau yang kecil sudah tidak terbiasa, apalagi yang besar. Ya. Wa idza qudima 'alaika ta'amu, apabila dihidangkan kepadamu satu makanan, faqul, maka ucapkan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu. Jadi kalau dihidangkan makanan, ya, ucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana
wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berikan keberkatan kepada kami, ya, kepada apa yang telah Kau berikan rezeki kepada kami. Wa ta'imna khairan minhu, dan berikan kami makanan yang lebih baik dari makanan ini. Makanan apa yang lebih baik dari makanan ini? Makanan batin. Makanan zahir, mohon maaf, subuh-subuh keluar sudah. Ya tak? Ya tak? Subuh tadi Bapak Ibu sudah mengeluarkan belakangan, itu makanan zahir itu. Makanan batin, subhanallah. Makanya kata guru saya tadi malam, Pak Kiai Luhut, kita harus makan dua. Ya, bengkel hati itu dua. Kalau bengkel fisik bisa dicari di rumah sakit, jantung pergi ke rumah sakit. Kalau bengkel hati kemana kata beliau? Susah cari bengkel hati. Ulama tidak banyak lagi kata beliau. Illa ayyakuna labanan faqul wazidna minhu, kecuali kalau hidangan itu berupa susu, ya, maksudnya air susu. Faqul wazidna minhu, maka ucapkan wazidna minhu, tambahkan kami darinya. Ada saya melihat satu hadis, ada 3 hal yang tidak boleh ditolak. Pertama, orang ngasih susu, air susu. Yang kedua, orang ngasih bantal. Yang ketiga, orang ngasih pakaian. Jangan ditolak. Apa hikmahnya? Banyak hikmahnya. Ngasih susu supaya gemuk, ngasih bantal supaya enak tidur, ngasih pakaian supaya digunakan untuk ibadah. Luar biasa ya. Fa innahu la syai'a khairun minhu kama warada. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih baik, khairun minhu, yang lebih baik dibandingkan susu, kama warada, sebagaimana diriwayatkan dalam salah satu hadis. Makanya kalau bisa kita ini seminggu sekali minum susu, ya. Kalau di Makkah enak, susu onta, susu kambing langsung diperah kan, biar sehat, ya. Ibu ini maka Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaika bi ghaslil yadaini, wa 'alaika, mesti bagimu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat, bi ghaslil yadaini qabla ta'am, hendaklah mencuci kedua tanganmu sebelum makan. Ya. Ini terlepas tangan kita sudah bersih atau belum bersih. Tangan saya bukan bersih juga, malaslah saya minum, tidak. Malaslah cuci tangan, tidak. Bersih dan tidak bersih, ketika pengen makan harus cuci tangan. Ini yang dimaksud dengan sunnah itu. Ya, jangan beranggap tangan saya sudah bersih, tidak payah lagi cuci tangan, tidak. Ya. Bi ghaslil yadaini qabla ta'am, hendaklah mencuci kedua tanganmu sebelum makan. Wa ba'dahu, dan setelah makan, sebelum dan sesudah. Wa bitasghiril luqmah, ini juga nih, ya, wa bitasghiril luqmah, dan mesti mengecilkan suapan. Nanti kita lihat ya. Wa taqdikil mudghi, dan menghaluskan kunyahan. Artinya lama dikunyah no. Ya kalau punya gigi. Kalau tidak punya gigi ya pun ada kunyah. Ya. Dalam kesehatan berapa Ustaz? Berapa? 32 kali dalam kesehatan. Aduh, sampai 32 gitu nih. Tergantung makanan juga lah Ustaz ya.
Kalau makanan bubur dan can sekali telan tuh lah. Jadi tergantung makanan juga, Ustaz. Memang idealnya 32 kali ya. Jadi makan suapan itu dikecilkan. Wala tamdud yadaka ila ta'am, jangan kamu menjulurkan tanganmu ke makanan. Hatta tabtali'a ma fi famika, hingga kamu menelan suatu makanan yang ada di mulutmu. Lah habis di mulut baru ngambil lagi. Lah habis di mulut baru ngambil lagi. Kan di mulut belum habis. Di mulut belum habis. Lah ngambil pula. Taruh sebelah sini. Ini kalau kita ngikut Nabi ini pasti sehat kita, Pak. Pasti sehat. Ya. Pertama cuci tangan. Iya, dua ngecilkan. Ngecilkan di 3 nih. Tengah, telunjuk, jempol. Nah. Makanya dalam satu hadis, wallahu a'lam, kalau 1 sombong, 2 orang kafir, 3 nabi, 4 tamak, 5 rakus. Nah, gitu yang mana nih? Jadi ada jamaah makan 2 jam tidak selesai. Bisa saja ini satu isyarat dari Nabi, jangan banyak, banyak. Makanya Nabi itu berhenti sebelum, kalau gitu belum kenyang dan tidak berhenti. Ya. Hingga kamu menelan suatu makanan yang ada di mulutmu. Jadi sudah habis baru ambil lagi. Habis baru ambil lagi. 2 sudah. Wa kul min nawahil qas'ah, dan makanlah dari pinggir-pinggir piring kita. Yang pinggir kita ini dulu. Pinggir dulu. Umpamanya nih piring kita. Yang pinggirnya dulu. Pinggir. Wala ta'kul min wastiha, jangan kamu makan dari tengah piring. Di tengah tuh celempung. Ya, tengah langsung celempung. Kebetulan di tengah tuh kari kambingnya situ. Yang di pinggirnya cuma acarnya cuma di pinggir. Ya. Fa innal baraka tanzilu alaihi, karena sesungguhnya keberkahan itu turun di bagian tengah piring. Jadi sudah di pinggir-pinggir baru tengah. Ini kalau tidak dipraktekkan tidak bisa. Tidak, maksudnya nanti lah. Cuma tidak tahu nanti ini apa kan. Mohon maaf kalau bubur kacang tidak bisa tuh. Tenang Pak Rezekin, tenang Pak Rezekin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak, saya lihat ibu-ibu tuh banyak ngantuk di belakang kan. Mungkin tadi malam salat tahajud kan. Wa iza saqatat luqmah, apabila makanan tadi jatuh, suapan tadi jatuh, famti' ma biha min adha, dan hilang sesuatu yang ada makanan terjatuh berupa kotoran. Ya. Summa kulha, kemudian makanlah makanan itu. Makan, jatuh, ambil, makan. Tapi tengok jatuhnya ke mana. Kalau jatuh ke lantai, Allah alam lah. Maksudnya jatuh di bawah piring kita. Memang kalau lasak makan jatuh lah itu. Kalau tidak lasak makan tidak jatuh dah. Ya. Makanya pelan-pelan makan tuh, pelan-pelan.
Kita ini susah, sambil makan, sambil ngobrol, sambil makan, sambil ngobrol. Sebelah sini air minum, sebelah sini makan. Minum, makan. Makanya bagusnya habis makan setengah jam baru minum. Cuman kita ini tidak tahan. Ya. Sunnahnya lagi buah-buahan dulu. Ya. Macam apa nak makan buah Pak Ustaz? Buahnya detik. Wala tad'uha lisyayatin, ya jangan kamu membiarkan makanan itu dimakan oleh syaitan. Kalau bapak nak tahu makanan itu dimakan setan, lihatkan makanan itu besok pagi taruh di belakang, kering tuh. Makanya ibu-ibu, mohon maaf bu-ibu ya, tidak boleh makanan kita tuh ditunda nyucinya sampai besok pagi. Itu tidak boleh. Tidak boleh di sini bukan haram, tidak, minimal makruh. Karena makanan itu ibu yang simpan besok pagi baru nyucinya itu dimakan oleh setan, jin. Ya, maka dibersihkan dulu. Ya. Wal'a asabi'aka, dan jilat-jilat jari jemarimu. Nah, ini payah nih kalau orang tidak paham nih, habis makan. Nah, ini ada satu riwayat ketika perang Badar. Perang Badar itu umat Islam 313. Orang kafir itu 1000, tapi 1000 dikalahkan dengan 313. Habis perang, air tidak ada. Nabi bilang dengan sahabat, coba cari di lembah-lembah sana, ada tidak airnya? Dicari tidak ada. Lantas Nabi sembahyang 2 rakaat sholat hajat, minta kepada Allah, ya Allah, andaikan hari ini kau tidak turunkan air, saya khawatir umat saya akan meninggalkan engkau. Akhirnya Nabi begini nih. Nabi begini, seluruh jari-jari Nabi ini keluar air, ya, seluruh jari-jari mulai kelingking sampai sini. Maka seluruh sahabat dari yang jumlah 313 itu minum dari jari-jari Nabi. Makanya sunnah kita. Itu asbabnya itu. Itu asbabnya itu. Maka disebutkanlah air yang terbaik di dunia, air yang keluar dari jari-jari Nabi. Yang kedua, air Zam-Zam. Yang ketiga, air Nil. Yang keempat, air Furat. Yang kelima, air PDAM Provinsi Jambi. Makanya gini, tapi sebagian orang kalau melihat model gitu ya macam-macam lah, bilang tamak lah, rakus lah, padahal sunnah itu. Ya. Wal qas'ada ba'dal faragi, dan piring itu sudah setelah selesai dimakannya. Bahkan sebagian ulama tuh di gini-gini kan ya. Ya, jadi taruhnya air di gini-gini, baru dihirupnya air tadi. Ya. Kalau di pondok pesantren itu berebut santri itu Pak, menghirup air itu. Ya, apalagi yang dimakan oleh guru-gurunya. Wakul bisababati, dan makanlah kamu dengan menggunakan jari telunjuk. Ini dia nih. Wal wusta, tengah. Wal ibham, ibu jari. Ini dia. Ini dalilnya Pak, tolong digaris bawahi. Yang selama ini kita makan, telunjuk, tengah, ibu jari. Dia. Gitu. Gitu. Telunjuk, tengah, ibu jari. Wa ini ihtajta ilal isti'anah, dan jika kamu butuh bantuan dengan jari yang lain, ya, dalam makan nasi tadi, ya, fin nahwil auruzi fala ba'sa, umpamanya maka tidak mengapa. Lambat yang makan 3 jari ini, bantu yang keempat, lambat lagi, bantu yang kelima, yang kelima lambat lagi. Allah.
payah gitu ya. Dah. Tapi kalau kita praktekkan lama-lama bisa lah. Nah, coba. Tapi tengok makanan tadi. Kalau bubur kacang jangan macam ini. Tidak selesai bang. Wa iza akalta ma'a ghairik, jika kamu makan bersama orang lain. Tadi kalau makan sendiri. Kalau makan bersama orang lain gimana? Fakul mimma yalika, maka makanlah makan yang dekat denganmu. Ini bahaya juga ini Pak. Ya ini mohon maaf nih. Kalau sunnahnya memang yang dekat kita. Tapi ditinggallah. Dekat kawan ayam, dekat kita acar. Kalau nengok sunnah Nabi itu yang dekat awan lah. Ini balik dari makan nih, insya Allah mencret nih. Kawan yang di sini enak dia, kari kambing depan dia. Kita nak ngambil kata kawan, ingat kata guru tadi depan tuh lah. Ini mohon maaf ya, ini bahasa kitab ya. Kita ini kalau bisa nengok-nengok juga lah. Kasihan kawan acar terus. Yang sini tadi itu enggak pula nawarkan. Bang, Rasulullah bang, enak juga dikit. Allahumma sholli ala Muhammad. Hebat kitab kita ini enggak. Ini kalau yang belum punya kitab belilah Pak. Ya. Kalau enggak Pak rezekin belikannya. Jadi makan yang ada di dekatmu. Ya. Illal fakihah, ya, kecuali buah-buahan. Buah-buahan boleh. Yang lain tidak boleh nampaknya, walaupun acar tadi. Ya. Jadi yang di dekatmu. Sebenarnya ada kisah tuh ya, tapi tak payahlah. Di kampung kami itu Pak, dulu lah, ya. Dia ini tidak nampak, betul gitu-gitu ya. Jadi diundang lah. Memang dia rajin, sembahyang 5 waktu rajin. Makanya yang sering diundang ke rumah gitu ini rajin sembahyang. Yang rajin tidak sembahyang jangan banyak diundang, banyak makan dia dari awak. Jadi diundanglah orang butuh tadi. Kami dulu pakai nampan Pak, nampan kami dulu pakai nampan. Sudah selesai kata tuan rumah silahkan makan. Di depan dia itu kan, ini kan sudah paham semua. Di depan dia itu kan ada ayam. Di sini ada ya macam-macam lah. Kawan tadi giliran dia nak makan, pusingnya. Waktu itu terung ya, kalau kami bahasa Banjar tuh gulai terung. Nah, makanlah terungnya. Waktu dia nak ngambil sini pusing kawan lagi, makan lagi terung, makan nak sini pusing kawan lagi. Sudah habis makan ngomong dia, ini bahasa Banjar ya, jar sugih makan lauk tarung ke tarung. Bahasa gitu, ketonyo kayo lauk terung ke terung. Padahal bukan salah tuan rumah, kawan nih yang salah. Masuk kami ke si kecil ya. Marah dia. Katanya orang kayu makan terung ke terung. Padahal ada lauk yang lain kan. Punya kawan tadi mainkan. Nah, tidak boleh juga ya. Wala tuksirin nazra ilal hadirina halal aklihima. Jangan kamu sering-sering memandang kepada orang yang hadir saat mereka sedang makan. Ini perlu nih, orang sedang makan kita nengok dia. Ini banyak nih, ini mohon maaf. Nah ini hari ini Ahad ya, ada undangan kan, ada kan undangan. Kita kan di pentas lah atau di tenda sedang makan. Itu yang tukang ngambil itu apa namanya itu? Tukang ngambil piring itu apa namanya? Hah?
Sapu jaga tuh jangan tegak, nyuruh kawan berhenti. Ya, ini dia nih. Ya, wala tatahaddas. Jangan kamu sering-sering memandang kepada orang yang hadir di saat mereka sedang makan. Wala tatakallam, ini pula nih. Jangan kamu banyak bicara. Wa ta'amu fi fika, saat makanan ada di mulutmu. Makanan ada di mulut, awak ngomong. Wa in ghalabaka busaqun aw makhatun, dan jika terkuasai dirimu untuk meludah atau mohon maaf membuang ingus, falwi bi ra'sika, berpalinglah dengan kepalamu, anhum, daripada mereka. Begini ya, aukum anhum, atau kamu berdiri menjauh, aukum ila maudin akhir, atau berdiri berpindah ke tempat yang lain. Mohon maaf, kita nak beludah ya, atau nak membuang ingus, cepat kita balik ya, ke lain boleh, berdiri boleh, pindah tempat boleh. Wa iza akalta inda qaumin, apabila kamu makan dekat orang banyak, fasni alaihim, makan berilah sanjungan kepada mereka. Wad'u lahum bi khairin, dan berdoalah untuk mereka dengan doa kebaikan. Apalagi yang punya rumah, alhamdulillah enak nian makanan ayu nih, walaupun kurang garam ya, bilang kan enak ya. Jadi menyenangkan orang tuh besar pahalanya tuh ya. Enak dah yuk, enak alhamdulillah. Sama dengan Rasulullah, kita pulang dari berdakwah, Aisyah menawarkan makanan, Nabi makan. Kata Aisyah, bagaimana makan Rasulullah? Enak sekali, coba rasa. Sekali Aisyah rasa, kurang garam. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu pancing suami itu, Bu. Ya, Rasulnya enak tak? Kalau dia bilang enak, alhamdulillah. Kalau dia bilang enak, memang kurang garam. Ya, makanya Rasulullah begitu. Ya, tapi Nabi tidak pernah nolak makan, Pak. Makanya kalau kita dihidangkan oleh istri, makan kita. Enak makan, tidak enak tidak apa-apa. Ya. Yang tidak boleh mencela. Mencela makanan itu tidak boleh. Allah marah itu. Ya. Apa tengok tudung saja. Aduh, tempe terus. Kemarin tempe juga. Tidak boleh gitu. Enak makan, tidak enak sudah. Ya. Nah, kalau lihat ini, ya, kalau lihat ini, wa iza akalta inda qaumin, apabila kamu makan dekat orang banyak, fasni alaihim, berilah sanjungan kepada mereka. Wad'u lahum bi khairin, dan berdoalah untuk mereka dengan doa kebaikan. Wa kul ba'dal faragi minal akli, dan ucapkanlah setelah makan alhamdulillah, Allahumma kama at'amani thayyiban ista'milni salihan. Itu bacanya tuh ya, itu bacanya doa setelah makan. Ini kalau bisa ditulis bagus-bagus, ditaruh di meja makan. Nah, taruh di meja makan. Jadi setiap kita habis makan, baca alhamdulillah, Allahumma kama atma'ni thayyiban ista'milni salihan. Segala puji bagi Allah. Allahumma kama atma'ni thayyiban, ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan saya makanan dengan baik, ista'milni salihan, perlakukan saya juga dengan baik. Alhamdulillahillazi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makan dengan makanan ini, dan engkau telah memberikan rezeki saya makanan ini dengan tanpa upaya dan tanpa kekuatan dari saya. Faman qala zalika, maka siapa saja yang telah mengucapkan doa tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, maka diberikan ampunan baginya
akan dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Cuman kadang-kadang tak terbaca beda lagi. Termasuklah nak makan minum tuh. Ya. Sudah tengah-tengah baru ingat. Pakailah ilmu. Alhamdulillah wal awwalu wal akhiru. Ilmunya itulah tuh. Di awal dia ingat, dia baca kan. Ada ilmu. Alhamdulillah, bismillah, al awwalu wal akhiru. Dia kalau makan yang nasi minyak, dia ingat baca bismillah. Tapi kalau bubur, ingatlah dia bismillah. Ya. Wala taj'al himmataka, dan jangan kamu menjadikan cita-citamu memakan makanan aklat thayyibat, makan yang baik-baik, wa tanawul syahawati, dan mengkonsumsi hal-hal yang dihasrati. Fatakun minal ladzina qala fihim Rasulullah SAW, karena kamu akan menjadi termasuk orang-orang yang telah bersabda Rasulullah SAW mengenai mereka. Apa kata Nabi? Syiraru ummatil ladzi ghazaw bin naimi, seburuk-buruk umat saya adalah orang yang mereka makan dengan makanan yang nikmat, naim. Wa nabatat alai asaduhum, dan tumbuh berkembang jasad-jasad mereka dari makanan tersebut. Wa innama himmatuhum alwanu ta'am, dan sungguh cita-cita mereka hanyalah beraneka ragam macam makanan. Wa alwanu siyab, dan beraneka macam pakaian. Wa tasaddaquna fil kalam, dan mereka selalu berusaha fasih dalam berbicara. Inilah yang disinggung Nabi, seburuk-buruk umat saya orang yang makan dengan makan yang nikmat, tumbuh berkembang jasad-jasad mereka dari makan tersebut, cuman kurang pandai bersyukur kepada Allah. Makanya diucapkan alhamdulillah. Wa qala Ali karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya Ali itu disebut Ali karramallahu wajhah. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Sayyidina Ali itu kalau buang air kecil, buang air besar, tidak pernah dia lihat. Nah, jadi Nabi kata saja dia nyuci itu. Ya. Maka disebut karramallahu wajhah. Sebagian ulama menyebut begitu. Ya. Jadi kalau dia buang air besar, buang air kecil, tidak dia nengok ke bawah atau ke atas tuh. Ya. Man kanat himmatuhu, siapa saja yang cita-citanya ya adalah sesuatu yang masuki perutnya, ma yadkhulu batnah, sesuatu yang masukkan perutnya, kanat qimatuhu ma yakhruju minha, maka adalah nilai harga dirinya adalah sesuatu yang keluar dari perutnya. Jadi kalau dia mohon maaf memasukkan sesuatu ke perut, ya tidak niat ibadah kepada Allah, maka yang keluar itulah. Maka kita niat minum ibadah, makan ibadah. Ya. Wastahid alla tadkhula batna illa halalan, dan berusaha keraslah agar kamu tidak memasukkan ke perutmu kecuali makanan yang halal. Ini penting nih ya, penting. Karena makanan halal itu sumber energi. Makanya kita rajin sholat, rajin ibadah. Kalau sumbernya haram, mohon maaf lah, malas ibadah. Jadi kalau kita malas ibadah, cepat cek. Yang kita makan tadi apa? Mungkin pucuk ubi orang sebelah yang kita makan tadi kan. Nah, cepat kita cek. Ya. Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging yang ditumbuhkan barang haram, api nerakalah yang pantas buat mereka. Kita ini biarlah banyak bang, yang penting halal. Biarlah banyak, yang penting halal. Guru saya biarlah sedikit, yang penting halal. Biar banyak, yang penting halal.
Fa inna man akalal halal. Nah, coba lihat. Siapa saja yang makan makanan yang halal, arba'ina yaum istanara qalbuh. Selama 40 hari maka akan bersinarlah hatinya. Kalau hatinya bersinar, sembahyang enak, baca Quran enak, sholat tahajud enak. Malas itu tidak ada lagi, Pak. Karena yang kita makan itu dari sumber yang halal. Makanya dulu guru-guru kita di kampung tuh dia sendiri tuh berkebun sendiri, ya, ke belakang dia apa? Bikin kolam ikan sendiri, ya, bertani, berasnya beras sendiri, ya, sudah itu putihnya, ya, pucuk katu direbusnya, ikan diambilnya, dibakar. Apa tidak bersih, doanya makbul, anaknya sukses semua, ya, karena sumbernya halal. Ini dia nih. Fa inna man akala al-haram arba'ina yawman istanara qalbuh. Siapa saja yang makan yang halal selama 40 hari maka akan bersinarlah hatinya. Makanya ibu-ibu, Bu, kalau suami ngasih duit ditinguk-tinguk. Jangan basing embat, berapa nih Pak? 2 juta. Aduh, 2 juta. Biasanya 10 juta. Sibuklah suami cari, dapat mana 10 juta. Dikasih ibu 10 juta, alhamdulillah. Baik abang. Padahal 10 juta itu dari mana datang? Pernah ada ibu nanya itu? Adalah. Ya. Jadi sumber itu penting. Wajarat minhu yanabi'ul hikmah ala lisani, dan akan mengalir dari orang itu sumber-sumber hikmah ala lisanih, dari lisannya. Maka lisannya bagus, perilakunya bagus, tutur katanya bagus. Kenapa? Karena sumbernya bagus, ya. Apa doa kita tidak makbul? Karena sumbernya tidak bagus, ya. Maka perlu nih ya, ya, sesusah-susah kita, ya, jangan cari yang tidak bagus, karena sumber yang tidak bagus membawa kepada yang tidak bagus, ya. Sesulit-sulit ekonomi kita, jangan cari sumber yang tidak bagus, karena sumber yang tidak bagus efeknya na'udzubillah, doa tidak terima Tuhan, ibadah kita tidak beres, ya, nanti muncul macam-macam itu, ya. Wajarat minhu yanabi'ul hikmah ala lisani, dan akan mengalir dari orang itu sumber-sumber hikmah melalui lidahnya. Wa akramahullah bizuhdi fid dunya, lalu Allah memuliakan orang itu dengan bersikap zuhud terhadap dunia. Tadi malam kami cerita zuhud itu dalam kitab Irsyadul Ibad, ya. Zuhud ini bukan tidak boleh kaya, Pak. Jangan salah paham, ya. Zuhud ini tidak terlalu mencampakkan diri dalam dunia dengan meninggalkan akhirat. Itu zuhud namanya. Zuhud, dal. Tarkuz zina. Ya, kepanjangan zuhud itu tarkuz zina, meninggalkan perhiasan. Tarkul hawa, meninggalkan keinginan hawa nafsu. Dal, tarkud dunia, meninggalkan hiruk pikuk dunia. Itu namanya zuhud. Jadi bukan tidak boleh kaya zuhud ini, ya. Dia tidak terbetik dengan kekayaannya dengan melupakan akhirat. Itu zuhud itu. Yang kedua, zuhud ini bukan mandang nunduk, jalan nunduk, zuhud dia. Kena batu jatuh, ya. Cuman zuhud ini tidak tertarik, Pak, dengan hiruk pikuk dunia dengan melupakan akhirat. Nanti masuk zuhur dia. Kalau orang zuhud cepatnya. Makanya ada namanya waktu qailulah jam 11 itu sunat tidur sebentar, datang waktu zuhur.
Ya, orang yang tidak zuhud susah nanti Pak. Makanya zuhud itu kata beliau tadi malam itu sumber juga inspirasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, hampir ulama-ulama dulu luar biasa. Nah, termasuk orang sumbernya yang bersih, ya Allah muliakan dia dengan sifat zuhud. Ya, zuhud. Wasafat sariratuhu, dan menjadi jernih nuraninya. Wahasunat muamalatuhu, dan menjadi bagus interaksinya ma'a rabbihi, kepada Tuhannya. Yang dulunya tidak pernah sembahyang duha, rajin sembahyang duha. Yang dulunya tidak pernah sholat tahajud, rajin sholat tahajud. Ya, ibadah sunnahnya mulai dikerjakannya. Itu efek makanan yang halal tadi. Ya, tapi kalau makan yang haram, na'udzubillah, ibadah malas, ya, yang lain-lainnya juga susah. Waman akalal haram, nah, sebaliknya orang yang makanan yang haram, wasyubhat, dan subhat. Subhat ini ketidakjelasan antara yang halal dan haram, itu namanya subhat. Ya, padahal sudah dijelaskan al halalil bayyinun wal harami bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang subhat ini tidak jelas. Umpamanya kita berjalan, jalan. Di tengah jalan ada duit. Nah, ini subhat ini. Diambil tidak, diambil tidak. Ya. Ngapa tidak diambil? Cuma 1.000. Kalau 1.000.000, ambil juga lain. Ya. Padahal beliau mengingatkan nih, man akal haram wa subhat, siapa orang yang makan yang haram dan subhat, kana ala diddi min dzalikal kulli, maka ia berada secara kebalikan dari hal-hal yang di atas. Jadi jangankan yang haram, yang subhat saja bahaya. Mulai ibadah malas, mulai ngaji malas, ya. Mulai yang sunnah-sunnah ditinggalkan. Dulu rajin sembahyang, semenjak temakan yang subhat, tidak lagi. Lu rajin sholat tahajud, lah kurang pula. Dulu rajin ngaji, tidak datang pula. Kenapa? Kenapa temakan yang subhat? Jadi efeknya luar biasa, kebalikan yang di atas. Kalau yang di atas tadi hikmahnya ada, zuhudnya muncul, nuraninya bagus, interaksinya dan Tuhan bagus. Tapi ketika makan yang haram subhan, kebalikannya. Wa iyyaka, hati-hatilah. Wattisa'a fil akli, jangan kamu bermewah-mewah dalam memakan. Wal kasrati sab'i, dan jangan kamu sering-sering dalam kekenyangan. Ini peringatan Nabi SAW. Ya. Makanya dulu di kampung tuh masih ingat ya, makanan sikok itulah. Ya. Kalau lau ayam, ayam itulah. Itu ini kan banyak. Ayam ada, dendeng betako ada, pecel lele ada, nasi uduk ada. Wa kasri sab'i, jangan pula kamu sering kekenyangan. Apa tak kenyang semuanya terasa. Ya. Biasanya kalau orang sudah kenyang itu apa? Ngantuk. Sudah ngantuk, tidur. Sudah tidur, malas ibadah. Fa innahu minal halali mabda'u kulli syarrin. Karena sesungguhnya hal yang berpoya-poya dalam makan dan sering kekenyangan tersebut dari yang halal itu sebagai pendahulu setiap kejelekan. Walaupun makanan halal, Pak, makanan halal pun tidak boleh sampai kekenyangan, apalagi yang halal. Wa min afati Allah. Cukup ya. Ini ada satu makalah barangkali bagus, Pak ya. Saya lihat dalam kitab tadi. Ada 4 hal yang menghalangi taat kita kepada Allah. Ada 4 hal yang menghalangi taat kita kepada Allah. Yang pertama, dha'ful iman, kurangnya iman. Ya, kurangnya iman. Yang kedua, tulul a'mal.
ya, terlampau tinggi cita-cita itu biasanya menghalangi taat kepada Allah. Yang ketiga, al-jahlu, karena bodohnya. Ya. Yang keempat, ini yang saya maksud, aklul haram, makan yang haram. Ya, jadi kalau empat ini ya masih ada, ya banyak-banyaklah taubat. Ya. Pertama, dhaful iman, kurang iman. Yang kedua, tul amal, terlampau tinggi cita-cita. Yang ketiga, al-jahlu, kebodohan. Yang keempat, aklul haram, suka makan yang haram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nashr alaina rahmatak ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal mukminin wa syukra sabirin wa taubat siddiqin. Wa nas'aluka Allahumma بنور وجهك الذي ملأك نصيك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم استودعك ما قرأنا وما علمتنا فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.